kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah kata-kata Rizik Syihab ketika dia menyalami para hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun padanya. Yang menyampaikan pada publik adalah pengacaranya. Dia bilang Rizik mengatakan, "Sampai jumpa di pengadilan akhirat," kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan akhirat? Bukannya itu masih jauh ya? Tapi saya merasa ada campuran perasaan marah, tapi juga putus asa yang termuat dalam pernyataan Rizik itu. Rizik rupanya baru menyadari bahwa kali ini hakim tidak takut padanya. Di luar ruang persidangan berlangsung aksi massa beringas menuntut pembebasan Rizik. Namun aparat keamanan tidak gentar sedikit pun. Tidak butuh waktu lama untuk mengusir para pengunjuk rasa untuk kembali ke kampung masing-masing. Kali ini pengadilan tidak bisa didikte. Rizik menyadarinya. Dia memang masih mengajukan banding, namun yang mungkin sekali terjadi adalah justru penambahan waktu tahanan. Seluruh karismanya sudah runtuh. Di akhir-akhir persidangan sendiri, ia sudah mengaku bahwa ia sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai imam besar umat Islam. Dia dulu terus dielulukan oleh para pendukungnya sebagai pemimpin yang akan membawa umat Islam menuju penaklukan Indonesia. Kini, menurut Rizik sendiri, pemberian gelar itu diberikan oleh pengikutnya yang lugu. Dia seperti berusaha membuat majelis hakim bersimpati padanya setelah sebelumnya di sepanjang proses pengadilan dia berulang kali meracau. Di sepanjang proses pengadilan, dia masih berusaha tampil sebagai panglima. Tapi ketika akhirnya dia harus mendengar sendiri hakim menyebut kata 4 tahun penjara, segenap kekuatannya luluh. Karena itulah kalimat yang hanya bisa keluar dari mulutnya adalah sampai bertemu di pengadilan akhirat. Ini adalah kalimat yang hanya bisa keluar dari seseorang yang putus asa. Dia seperti tak percaya bahwa banding yang ia ajukan mungkin akan memperpendek hukumannya atau bahkan membebaskannya sama sekali. Ia nampak seperti seorang pejuang yang tahu cerita sudah selesai. Dia bahkan seperti menyangka bahwa dia akan mati sebelum dia menyelesaikan masa tahanannya. Dia seperti mengatakan satu-satunya tempat di mana mereka masih bisa bertemu adalah di pengadilan akhirat nanti. Kok harus nunggu sampai akhirat ya? Kenapa dia nggak bilang saja sampai bertemu, sampai saya bebas 4 tahun lagi? Tapi di sisi lain, satu kesan yang juga terlihat adalah Rizik rupanya masih percaya bahwa apa yang dilakukannya diridhoi Allah. Dengan ucapannya, dia terkesan mengingatkan bahwa di pengadilan akhirat nanti, para hakim akan dinyatakan bersalah dan diazab karena tindakannya memvonis Rizik 4 tahun. Rizik rupanya masih percaya dia orang baik, hakim orang jahat. Kuasa hukum Rizik juga bilang begitu. Seusai vonis di depan wartawan, Aziz Yanuar bilang Rizik tidak berbohong ketika menyatakan dirinya tidak terkena COVID ketika dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Menurut Aziz, saat itu Rizik merasa dirinya masih sangat sehat. Dia kemudian malah membandingkan perilaku Rizik dengan para pejabat negara lain yang sering melakukan kebohongan publik. Mereka sering melakukan kebohongan tapi prosesnya tidak pernah sampai di meja hijau, ujar Aziz. Buat saya sih ini amazing. Di pengadilan kan sudah terungkap bahwa hasil tes swab di Rumah Sakit Umi sudah menunjukkan bahwa Rizik positif COVID. Ini terungkap menurut pengakuan pengurus rumah sakit yang termuat dalam rekaman sidang. Dan kalau memang tidak terungkap bahwa Rizik sakit, bagaimana mungkin pengadilan secara terbuka menyatakan Rizik bersalah karena menyampaikan kebohongan yang berpotensi menimbulkan keonaran? Soal kebohongan Rizik itu terang benderang faktanya. Kok si pengacara masih merasa perlu bilang ke wartawan bahwa Rizik tidak bohong? Terus apa gunanya lagi dia bicara soal kebohongan pejabat negara? Ini kan sama saja dengan bilang bahwa karena banyak orang korupsi tapi tidak ditangkap, maka saya juga boleh korupsi. Tapi bagaimanapun, semua ini mungkin harus dipahami sebagai cerminan sikap marah dan putus asa. Rizik sekarang tinggal meratapi nasibnya. Kalau dipikir-pikir, ini semua juga terjadi karena kesombongan dia.
Ketika dia pulang dari Saudi, sebenarnya kita di Indonesia tidak terlalu yakin bahwa pemerintah akan tegas. Dan saya duga pemerintah memang cukup bingung harus melakukan apa. Apalagi begitu tiba Rizik di Jakarta, ia langsung disambut ribuan warga yang datang dari berbagai kota. Kedatangannya juga disambut banyak tokoh yang berkunjung untuk menemuinya. Dan mungkin ini semua yang membuat Rizik dan FPI tidak tahu diri. Retorika mereka di berbagai acara dipenuhi kalimat konfrontatif. Ketua Umum FPI menyatakan bahwa Rizik pulang untuk memimpin revolusi. Dan seruan semacam itu selalu disambut dengan suara gegap gempita. FPI juga menuntut Jokowi mundur. Rizik juga bilang kalau kasus hukumnya dibuka kembali akan terjadi revolusi berdarah. Rizik mengancam akan adanya pemenggalan kepala oleh umat Islam. Rizik menuduh pemerintah dengan sengaja menindas umat Islam. Rizik dengan sombong mengatakan dia hanya akan melakukan rekonsiliasi kalau pemerintah bersedia melepaskan para ulama yang selama ini mengalami kriminalisasi. Kalau saja Rizik pulang dengan gaya sejuk, damai dan hormat, mungkin ceritanya akan lain. Tapi dia nampaknya masih ingin mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat yang harus ditakuti oleh pemerintah. Dia mungkin sedang berusaha menaikkan nilai tawarnya. Dia mungkin sedang berusaha menunjukkan pada para pemodal politik bahwa dia masih punya kekuatan yang berharga mahal kalau mau digunakan dalam panggung politik menuju 2024. Dia sedang jualan dengan gaya singa mengaum. Tanpa dia sadari, dengan melakukan itu semua sebenarnya dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Gaya Rizik justru membuka mata pemerintah untuk tidak ragu bertindak tegas dan keras. Pemerintah justru terdorong untuk melakukan tindakan cepat sebelum Rizik kepalang kembali membesar. Untungnya, karena besar kepala, Rizik tidak paham bahwa dia harus hati-hati sekali menjaga langkahnya. Kerumunan di Petamburan dan kerumunan di Megamendung adalah blunder terbesar Rizik. Itu memberi alasan bagi pemerintah menindak dia. Belum lagi soal kebohongan suap di Bogor. Dan juga yang menjadi salah satu kesalahan terbesar Rizik yang tak termaafkan adalah ketika Laskar FPI menyerang polisi, meski dengan efek mereka sendiri yang harus kehilangan nyawa. Saat ini Rizik tahu bahwa petualangannya berakhir. Karena itu kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang penuh rasa putus asa. Kita harapkan saja selama di penjara nanti, Rizik bersedia merenung dan belajar untuk menjadi orang baik. Kita harapkan Rizik insyaf dan bersedia bertobat pada Allah. Rizik, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di pengadilan akhirat. Saya, Anda, Pak Hakim, Jokowi, Firza, semua bisa bertemu di pengadilan akhir dan bersama-sama masuk surga. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.